Terus kemudian ada hadis-hadis yang menerangkan proses Nabi dialek dengan para Nabi. Kayak ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa. Itu terus diterangkan di hadis-hadis sahih. Dan ini kalau balik tentang keterangan wau, sebetulnya pertemuan-pertemuan ini itu dimaksudkan Nabi biar punya tradisi yang sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Karena ini penting ya. Sama esro rasane dadi kiai. Niku kroso banget. Misalnya kita akan dididik ala pesantren misalnya. Kita punya kiai-kiai yang punya tradisi. Misalnya nak rawong nakal, wong minum, astagfirullahaladzim, wong kok ngono kan gitu. Ya hanya begitu. Sehingga wis kaya identik angger kiai NU atau amalia NU iku rawani naboki wong sing nyabu. Ya rawani nyaduki wong sing lagi minum. Kemudian itu dianggap satu kekurangan atau apa, walhasil kemudian lahir kayak FPI, orang yang tidak menerima metode itu. Tapi sudah kayak ada janjian tuh begitu, kiai paling anti kemungkaran lah itu. Misal kiai paling kerengo sapa yang terkenal kerengo. Mereka tidak punya catatan repot bahwa mereka pernah jotosi wong minum. Masih sing sering jotosi santri lah, itu tetap rata terkenal jotosi napa? Wong sing mabuk, wong sing minum. Itu sudah kayak tradisi. Dulu zaman Basim Asari Jombang terkenal ijo be abang, sing abang ya abangan tenan. Sing ijo. Tapi tidak ada catatan sejarah kiai jotosan be pemabuk. Ya memang kayak kita sudah punya tradisi nak roh kemungkaran itu menang kalah itu lewat proses bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kita ini kayak punya tradisi nak roh kemungkaran milih model Nabi wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Itu ya kayak ada janjian begitu. Meskipun kita sebagai orang alim ya tahu nahi mungkar itu wajib, nahi mungkar itu begini-begini, tapi ya praktek kita tidak pernah begitu. Ya, kalau di Timur Tengah kebalikan, mana ada terima karuan wong nakal, podo soleh beda aliran halal dibunuh, sehingga wong Sunni yang ngalalo darai wong Syiah nggih ngalalo darai napa wong Sunni. Ya sudah kayak tradisi. Sampai nak maca kitab fikih khas Arab, mau biasa muni. Wong ngene iku muhaddarun damu. Padahal ya wong soleh, wong Islam di mazhab apa wis disebut apa? Damu. Sehingga kita itu tadi, kita punya tradisi. Saya tuh kalau sedang tahajud, matehai para wali-wali songo atau apa, itu yang terpikir di saya itu hanya satu. Agama Islam itu lahir lewat Quran dan hadis. Tapi kemudian tahu-tahu tetap berimprovisasi, berkembang sesuai tokoh yang membawa. Sampai kalau melihat Islam di India dulu sampai perang besar-besaran, kemudian zaman Abul A'la Al-Maududi, zaman periode Muhammad Iqbal, sampai India pecah, kemudian jadi Pakistan yang bernegara apa? Islam, karena banyak konseptor Islam yang tidak setuju negara sekuler. Akhirnya mereka misah jadi negara Islam Pakistan. Kemudian Timur Tengah juga begitu. Karena Timur Tengah sudah Islam semua, masalahnya itu diislamkan ala Sunni atau ala Syiah. Iran menjelma sebagai aliran Syiah, yang Sunni dianggap sesat, halal darai. Irak zaman Saddam Hussein pemerintahan Sunni, sing Syiah dibantai, sehingga wong Kurdi do mati. Era Saddam keok gentenan Saddam sing dibantai. Makanya kalau saya ngaji di Jogja, seminar di Jogja bilang, kita ini harus bersyukur. Kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Enggak, kita ini punya tradisi konflik yang terbaik di dunia. Sampai nak Isra Ikhwanil Muslimin teng Mesir, Badan Intelijen Nasional atau Badan Stabilitas Nasional, Bakor Setanas itu harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Lepas dari kita setuju dan setuju itu terserah, tapi kita punya tradisi konflik yang paling baik di dunia. Kurang bencinya Gus Dur sama FPI atau FPI sama Gus Dur, paling mereka ya adu statement di depan wartawan. Itu bagus sekali. Cara neng Arab wis tembak-tembakan. Kita punya sejarah. Secara pesantren saya itu punya sejarah panjang. Zaman Mbah Imam beda dengan Mbah Zubair, zaman Kiai Memun beda dengan Kiai yang lain. Paling adu statement saat ada tamu itu paling bagus. Kita punya tradisi konflik paling bagus di dunia. Kayak apa mangkelnya orang NU saat Gus Dur diimpeach, dipecat. Tapi habis itu ya sering seminar ketemu Amin Rais. Dan mereka adu polemik. Ini tidak konstitusional, ini apa? Gus Dur nggak jurus dekret. Sing sitok nggak jurus sidang istimewa. Nah, kurang serem sidang istimewa dilawan sidang luar biasa. Pokoknya agak istilah sing serem-serem. Tapi tidak saling bunuh loh. Sampean harus syukur loh.
Selama ini orang awam sering bilang, "Loh kiai mbek kiai kok tukaran?" Sampean bandingkan di Timur Tengah, jenenge tukaran mesti tahdirudam. Para polisi, para badan intelijen, para yang menjaga stabilitas negara ini harus terima kasih sama tradisi tokoh-tokoh Indonesia. Yang namanya di Mesir, di Irak, di mana-mana jenenge tukaran mesti melibatkan pertumpahan darah. Saat Arab Saudi jadi Wahabi itu besar-besaran pembunuhan apa pengusiran orang-orang Sunni. Tapi di Indonesia enggak, desi anarkis. Paling itu tadi adu polemik. MLB dilawan MLB itu masih keren sekali, tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang adu jotos atau adu hizib lah. Itu masih bagus. Nenda ini sampean biar paham, biar syukur jadi bangsa Indonesia. Kita punya tradisi konflik yang baik. Sama nak setelah peristiwa teng Irak, ya, teng Sudan, teng Khartoum, teng Darfur, itu kan orang Islam semua. Gara-gara beda madzhab saling bunuh. Di Mesir ya gitu, Ikhwanul Muslimin dengan pemerintah dan sebagainya. Hatta sebesar Sayyid Qutb, sing tokoh populer mohon kabudutnya buatan jelas. Di Indonesia bagus sekali. Kita menangi zaman secara sejarah, ya. Kita menangi bedanya dulu Ahmad Hasan dengan tokoh-tokoh NU. Kulo nu menangi secara sejarah sering baca. Terus zaman anyar-anyaran NU asas tunggal, bedanya Gus Dur dengan Kiai As'ad. Sakmangke bedane PKB dua versi. Mereka menyelesaikan secara beradab. Lewat pengadilan, enggak pengadilan kalah lewat MA, beradab sekali. Kita harus bersyukur. Dibanding penyelesaian konflik kayak di Irak, kemudian ngundang Amerika, akhirnya sekarang kacau baru. Di Timor Leste yang latihan bikin rambut bertak disuduk. Indonesia paling banter ngobong fotonya SBC. Ya masih terhormat, masih artinya masih beretika. Kita harus syukur punya bangsa yang beradab. Wong ras tujuan antar kiai ya rasan-rasanan. Kiai kok ngono, sing tok kiai kok ngono. Engko sing kiai tengah-tengah ayo ana sing ngono, ana sing ngene dadi. Sing ra melok-melok biasanya terus milih amane, ya ana sing ngono, ana sing ngene. Jadi artinya kita yang baik. Saya itu berkali-kali ngaji ya. Sampean kalau sering baca Quran dan menghayati, artinya orang baca Quran pelang-pelang rara karpe menghayati. Saya itu sekarang sesadar-sadarnya, saya masih belajar. Ini jamaah sini harus tahu. Saya hingga detik ini masih belajar. Entah itu lewat belajar baca Jalalain atau belajar merenung maupun belajar lewat yang lain. Quran itu dulu ya sering nyebut begitu itu saya tidak paham. Sekarang tuh saya paham, tambah paham. Misalnya di juz 4 ada istilah ikhwanan. Orang mukmin disuruh ingat peristiwa-peristiwa yang dulu saling kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi napa ikhwanan. Dulu kamu bermusuh-musuhan yaitu antara kelompok Aus dan Khazraj. Gara-gara barokatul Islam sekarang kamu menjadi ikhwanan. Menjadi bersaudara. Sampean kalau melihat TV merunut konflik di Irak, sering ada bom bunuh diri, itu kan ada asal usulnya. Memang sekarang orang menimpakan kesalahan itu pada pasukan multinasional yang dipimpin Amerika dan Inggris. Tapi sebetulnya ada usul-usulnya. Sampai Amerika bisa masuk karena orang Irak tidak ikhwana. Tidak apa? Yaitu ada Syiah, ada Sunni, mereka saling menikam, saling bunuh. Sehingga karena ada ikhwanan ini pihak ketiga masuk, yaitu tentara multinasional. Makanya saat di Jogja ditanya, cara jenengan sebuti menyangkut Ahmadiyah, menyangkut konflik di Jakarta, saya bilang sekarang setiap orang bikin forum ya itu baik kalau niatnya baik-baik. Tapi andaikan saya ditanya Tuhan nanti, hak gue itu kelompok apa? Pokoknya anggar NU atau Muhammadiyah aja mayoritas, kamu milih salah sitok itu. Bukan karena mau saya oportunis milih yang besar, itu lebih baik, lebih maslahat. Karena kalau setiap orang merasa benar bikin kelompok sendiri akan menjadi kelompok banyak. Dan saat menjadi kelompok banyak, tentu konfliknya lebih tidak terpola. Tidak apa? Terpola. Umpama Hasim tukaran Mbak Din Samsudin itu terpola. Tapi nak anggar wong rasa di ketua dua-dua tidak terpola. Bagaimanapun ikhwanan itu harus disyukuri. Ya, dalam kondisi berteman. Sebab itu Nabi sering ngendikan ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadza fin. Mbok kamu itu ikut kelompok mayoritas saja. Jamaahirul muslimin cara bahasa netralnya mbok ya kamu itu ikut kelompok mayoritas saja.
Karena kalau orang merasa benar kemudian bikin kelompok sendiri itu tidak ada selesainya. Lah aku lah cara nuruti GR sebagai kelompok dewi. Wong aku ya di umat, di pengaruh sing YouTube wis akeh. Tapi kalau semua orang merasa begitu kan repot. Mursid di kelompok dewi, tukang toreko di kelompok dewi, tukang ngaji di kelompok dewi. Model kitab pirang-pirang sesi ono jamaah Jalalain, jamaah Muin, jamaah Fathul Wahab. Sing iso ngaji jamaah tahlil, jamaah istighosah. Ora ono bare itu. Saya tuh kalau ditanya di Jogja, meskipun saya kritis, artinya kritis itu mungkin terhadap satu fenomena kita tidak setuju atau Muhammadiyah dalam banyak hal atau satu dua hal. Itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak mengikuti mainstream. Karena kalau mainstream ini dilanggar, itu kita tidak akan ikhwanan. Dan akibat negatif dari tidak ikhwanan adalah kayak kasus Irak. Iran itu kenapa tidak mudah diserang Amerika padahal punya nuklir? Karena mereka seragam Syiah semua. Itu lebih gampang, lebih susah. Lawan itu apa? Susah. Arab Saudi juga mudah diadu karena karuan seragam Wahabi semua. Kita tidak bicara itu ya akidah. Mungkin kamu bisa debat Wahabi itu benar apa enggak. Tapi karena relatif aman, nggak diacak. Indonesia juga gitu. Kenapa tidak banyak konflik? Karena orang itu Islamnya kalau udah NU ya Muhammadiyah. Buat cocok-cocok, boleh milih. Itu lebih mudah. Ketimbang ada faksi-faksi baru, kemudian stabilitas menjadi tambah kacau. Mulane kula niku saya loh ya, saya pribadi menghimbau. Melihat ayat itu dihitung Tuhan sampai Allah ngendikan apa if kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi apa? Kekuatan sebuah negara itu bukan karena senjatanya canggih, tapi karena rakyatnya tidak benar.